Saudaraku yang kukasihi, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman, yaitu sukses. Sukses itu di mata Tuhan apa? Sukses itu di manusia gimana? Sebelum itu kita angkat satu pujian dulu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Bapak yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan buat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak pernah sia-sia. Ya Bapak, berkati setiap orang yang mendengarnya, agar mereka bisa menjadi pelaku firman. Roh Kudus, tuntun hamba-Mu. Tambah hamba-Mu, Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang kucintai, hari ini saya menyampaikan kebenaran firman, yaitu sukses. Setiap orang ingin sukses. Seluruh orang dunia itu ingin sukses, kepingin kaya. Tapi cuma ingin. Sebenarnya kita kalau mau sukses, kita harus berkomitmen untuk sukses. Karena berkomitmen sama ingin lain. Berkomitmen harus ada harga yang harus dibayar. Yang pertama kuncinya tentu harus kita bisa dipercayai. Itu kunci pertama. Kalau kita mau sukses, bisa dipercayai orang. Apa yang kita bicarakan harus bisa dipegang. Kedua, harus bekerja keras. Nah, sama seperti di Amsal 28 ayat 20 cerita, kalau orang yang bisa dipercaya mendapat banyak berkat, sedangkan orang yang ingin cepat kaya tidak luput akan hukuman. Ini cerita kalau kita cuma orang yang ingin mau cepat kaya, itu menghalalkan segala cara, jadi serakah. Jadi apapun diusahakan supaya nampaknya hebat gitu. Pinjam uang sana sini untuk memperbesar perusahaannya. Pinjam uang untuk bisnis boleh nggak? Tentu aja boleh. Kalau itu untuk bisnis, memperlancarkan bisnis kita. Tapi pinjam itu harus diperhitungkan dengan benar. Harus pintar-pintar manage keuangan itu. Kita hitungnya sampai waktu harus dikembalikan. Bukan dapat pinjaman langsung beli mobil mewah, beli rumah mewah. Itu tiap bulan bunga itu berjalan. Jangan sampai bisnis mandat, bunga berjalan, akhirnya hancur. Sama aja merakit bom. Hari ini kalau kita mau sukses, kita jalanin dengan benar. Yang tidak luput, kita harus jalan kebenaran firman, berkenan pada Tuhan. Nah, jangan cuma ingin kaya tapi serakah, tipu sana tipu sini. Seperti di Filipi 2 ayat 4, dan setiap orang janganlah mementingkan diri sendiri, tapi kepentingan orang harus dijaga maksudnya. Jadi kalau kita mau dagang, ada hubungan bisnis dengan orang, kita jangan sampai merugikan orang, menguntungkan orang sebesar-besarnya tanpa memikirkan kerugian orang. Itu sangat tidak baik dan tidak bisa akan lama. Kita untung boleh, namanya dagang ya, dan untungnya secukup aja. Jangan sampai orang merugi. Kita harus pentingkan kepentingan orang juga. Dan satu lagi, kalau hari ini kita lihat teman sukses, jangan iri. Dan jangan
untuk kepentingan diri sendiri menjatuhkan teman, sangat tidak bagus. Nah, dia Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri dan mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan. Jadi hari ini kalau kita difitnah orang, seperti saya pernah difitnah orang, tapi saya nggak mau cari orang lain, tetap cari hamba Tuhan. Jujur aja, namanya RDS. Saya cari dia bilang tidak perlu sakit hati, tidak usah pikirkan. Memang benar, buat apa kita pikirkan hal-hal yang gitu? Yang penting kita dipercaya Tuhan, kita kerja berkenan di mata Tuhan, dan kita diberkati sama Tuhan. Memang gua pikirin, nah betul juga. Jadi mulai sekarang RDS bilang, udah doain dia, berkatin dia. Ya gua doain, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan mengembalikanlah mereka kepada jalan yang lurus. Akhirnya begitu doa, merasa hati saya enak, plong. Dulu saya masih ingat waktu bertobat, saya Kristenan juga ibarat dengan kebaikan. Kenapa? Ini ada kesaksian. Waktu itu saya baru beli mobil yang kecil lah, mobil baru. Waktu itu masih ingat tanggal berapa nggak tahu, tapi dia tahu hari Jumat. Kenapa? Waktu itu di Telogong sekitar jam 10 ada satu orang tua selempet mobil saya. Akhirnya mobilnya baret peon, dan orang itu jatuh. Tapi saya nggak marah. Kenapa? Tahu pasti nggak sengaja. Jadi saya angkat dia ke, pas ada yang lewat juga, angkat dia ke samping. Akhirnya Pak keluarkan 50.000. Pak, tolong bantu saya beli aqua buat orang ini. Ya, orang itu pergi beli aqua. Saya masih ingat dulu tiap kantong saya pasti ada obat favorit saya, yaitu obat Neuragin. Nah, akhirnya saya kasih dia obat Neuragin sampai minum. Kira setengah jam lagi, Pak, gimana mau ke rumah saya? Tak usah kanannya, udah sembuh. Sekarang obat favorit saya cuma Sukacita, bukan Neuragin lagi. Nggak pernah ada Neuragin lagi. Waktu bapak itu, Pak, maaf ya, saya mau sholat. Nah, maka dia ingatkan hari Jumat, saya mau sholat. Dia kembalikan uang saya, bilang, Pak, ini buat bapak aja. Dia bilang, makasih, mau cepat-cepat, Pak, permisi dulu ya, mau sholat. Ya Pak, silakan. Akhirnya baru satu langkah dia balik, Bapak orang Kristen ya? Iya, kok bisa tahu? Nah, itu kan dari sana identik bahwa orang baik itu ada Kristen. Maka kita ada Kristus hidup dalam kita, kita harus jadi terang buat orang, jadi batu sanjungan buat orang. Di Amsal 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadailah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Manusia bilang segala-galanya adalah uang. Ya, semua perlu uang, yang memang benar. Tapi Tuhan Yesus cerita segala-galanya bukan duit. Segala-galanya dari Tuhan Yesus. Kamu punya duit, bisa beli apa saja, benar. Tapi ingat, lu punya duit tidak bisa beli nyawa kamu. Nah, itu dimaksud dari Tuhan, segala-galanya dari Tuhan. Jadi makanya hari ini kita prioritas supaya kita nggak serakah, yaitu kita belajar hidup dengan cukup. Merasa cukup, merasa bersyukur, itu menghindari kita keserakahan. Kalau kita merasa tidak bercukup, merasa kurang terus, sampai berkatin orang pun merasa kurang, itu namanya keserakahan. Contohnya, saya hari-hari ini, dulu saya hidup mewah, jujur aja, tapi udah bertobat, saya belajar tidak meninggikan gaya hidup saya lagi. Saya beli baju itu aja, sampai orang bilang, baju lu beli yang bagus, ini semua orang kasih. Saya tidak pernah buat diri saya sederhana itu cukup.
Saya punya prinsip, untuk saya kurang. Untuk saya cukup, untuk orang lain kurang. Untuk Tuhan selalu mengucapkan syukur dan terima kasih. Ya. Kalau kita belajar hari ini dengan merasa cukup untuk diri kita, maka kita tidak serakah. Kalau hari ini hidup tidak merasa cukup, pasti engkau serakah, mengharapkan segala cara. Apalagi hidup di pandemi ini, kesempatan buat kita untuk memberkati orang yang membutuhkan. Nah, kita bukan hanya mau berkati benih ya, bukannya kita baik, karena kita mau setia sama Tuhan. Benih yang kita nabur adalah dari Tuhan juga. Berkat dari Tuhan ada dua, sebagian untuk benih, sebagian untuk kita makan, untuk keluarga kita makan. Kita harus sisihkan untuk memberkati orang juga. Apalagi saat ini orang lagi cari makan susah, banyak kena PHK, perusahaannya banyak bangkrut. Saat inilah kita menjadi berkat sebagai orang Kristen. Kita harus terang buat orang. Sahabat yang kucintai, di saat pandemi ini, kesempatan Tuhanlah buat kita untuk menjadi berkat buat orang yang memang membutuhkannya. Kita jangan memikirkan diri kita sendiri, kita harus memikirkan orang lain. Hidup yang Bapak berikan buat kita, yang Tuhan beri buat kita, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan lupa hari ini kita menjadi berkat, dan hidup harus merasa cukup dan harus bersyukur. Terima kasih. Saya Paulus Anderson Ho, pamit dulu, sampai ketemu. Into